Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukri sebagai dosen pengampu mata kuliah Audit Sektor Publik. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Audit Sektor Publik untuk pertemuan pertama atau bab 1, yaitu berjudul Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit sektor publik itu kalau di bahasa Indonesiakan itu adalah audit, adalah pemeriksaan. Sektor publik artinya yang menjadi objek pemeriksaan tersebut. Jadi di sini sektor publik itu adalah yang diperiksa, dalam hal ini adalah entitas atau organisasi yang diperiksa. Adapun organisasi atau entitas sektor publik itu dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik itu bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulens. Adapun komponen lingkungan yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik itu meliputi faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultur, dan faktor demografi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Pertama, pengaruh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain untuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal lainnya. Semua ini adalah faktor ekonomi yang akan mempengaruhi entitas atau organisasi sektor publik. Kemudian faktor politik. Pengaruh faktor politik ini adalah antara lain dari hubungan negara dan masyarakat. Kemudian legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, serta kelembagaan lainnya. Semuanya ini adalah faktor politik yang akan mempengaruhi organisasi sektor publik. Kemudian ada juga pengaruh faktor kultural. Ini yang akan mempengaruhi organisasi sektor publik, antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi, masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor kultural atau budaya yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Kemudian faktor demografi ini juga akan mempengaruhi organisasi sektor publik. Seperti misalnya pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan, dan lain sebagainya. Baiklah, sektor publik itu sering dinilai sebagai sarana yang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar sektor publik atau dengan kata lain organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi di sini organisasi sektor publik itu dituntut untuk memperhatikan value for money
dalam menjalankan aktivitasnya. Apakah itu value for money? Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ya, saya ulangi lagi. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ini merupakan 3 elemen dari value for money. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Apakah yang disebut dengan ekonomi? Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Jadi kita akan dapat memperoleh misalnya input atau barang dengan harga yang terendah, tapi kualitas dan kuantitasnya tetap, ya, seperti harga normal misalnya. Kemudian ekonomi juga merupakan perbandingan antara input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kemudian ekonomi juga terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu menghindari pengeluaran yang boros atau pemborosan dan tidak produktif. Selanjutnya, apa itu pengertian efisiensi? Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu atau output yang sudah ditetapkan. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Baiklah, kita akan lanjutkan apa manfaat daripada implementasi konsep value for money, ya, pada organisasi sektor publik, ya. Manfaatnya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan akan tepat sasaran. Karena efektif bisa dikatakan juga berarti tepat sasaran. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan mutu pelayanan publik. Dan yang berikutnya menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Kemudian alokasi belanja akan lebih berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagaimana pelaksanaan atau dengan kata lain sebagai akar dari pelaksanaan akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban publik. Di sini kita akan menjelaskan juga antara perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta atau privat. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya dalam hal tujuan. Kalau organisasi sektor publik itu tujuannya non-profit motif, artinya tidak cari untung. Sedangkan organisasi sektor swasta itu tujuannya profit motif, artinya didorong untuk mencari keuntungan. Kemudian dalam hal sumber dana, kalau organisasi sektor publik itu dananya berasal dari dana publik, misalnya pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan organisasi sektor swasta itu modalnya adalah modal sendiri, baik dari hutang ataupun dari pinjaman dan sebagainya. Dan masalah pertanggungjawaban, perbedaannya, kalau organisasi sektor publik di sini biasanya kita anggap itu adalah pemerintah, ya, adalah kepada publik, ya.
Dalam hal ini publik akan diwakili oleh rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan organisasi sektor swasta, pertanggungjawaban itu akan diberikan kepada pemilik saham, kepada pemilik modal atau kreditor dan lain-lain. Bagaimana mengenai sifat anggaran? Nah, perbedaannya adalah dalam organisasi sektor publik itu sifat anggarannya terbuka untuk publik. Artinya di sini masyarakat publik dapat mengetahui bagaimana sifat anggarannya. Sedangkan organisasi sektor swasta itu sifat anggarannya itu tertutup untuk publik. Ya, jadi hanya internal perusahaan itu saja. Dan bagaimana contoh daripada entitas atau organisasi sektor publik? Jadi organisasi sektor publik atau entitas sektor publik, contohnya adalah departemen, ya pemerintahan, ya kementerian, ya. Kemudian Pemda, pemerintah daerah, itu merupakan organisasi sektor publik, ya. Apakah itu pemerintah provinsi ataukah Pemkot dan lain sebagainya. Juga pada dasarnya organisasi sektor publik itu dapat berupa yayasan. Yayasan juga, karena yayasan itu pada dasarnya non-profit motif, ya tidak mencari keuntungan. Bisa juga ormas, organisasi massa, ataupun orpol. Itu pada dasarnya organisasi sektor publik, karena tidak ada untuk mencari keuntungan. Ya, misalnya ormas, ya apakah itu persatuan sepak bola ataupun persatuan olahraga, atau misalnya persatuan pemuda dan sebagainya. Kalau orpol ya banyak kita ketahui macam-macam, entah Golkar, ya, Demokrat, PDIP dan lain sebagainya. Itu adalah contoh daripada entitas atau organisasi yang termasuk sektor publik. Sedangkan organisasi sektor swasta sebagaimana kita ketahui adalah perusahaan-perusahaan biasa yang kita ketahui, entah itu berbentuk PT atau CV, ya, atau bank, misalnya Bank DKI, ya, Bank BCA dan lain sebagainya. Kalau PT mungkin PT Indofood atau PT Astra dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi sektor swasta. Itulah perbedaan antara organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik. Jadi kita nanti dapat mengaudit apa, yaitu organisasi-organisasi atau entitas yang tergabung dalam sektor publik. Kemudian kita akan membahas apa sih pengertian atau definisi audit sektor publik. Ya. Definisi audit sektor publik adalah kegiatan atau audit yang ditujukan kepada entitas atau organisasi yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan anggaran pengeluaran dan belanja negara atau APBN. Jadi organisasi yang mendapat dana berasal dari perpajakan atau APBN itu semuanya adalah sektor publik yang menjadi objek daripada audit sektor publik. Jadi audit sektor publik di Indonesia juga dikenal sebagai audit keuangan negara. Ya. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena audit sektor publik ini dikenal sebagai audit keuangan negara, maka kita juga perlu memahami apa yang disebut akuntansi sektor publik. Paling tidak kita mengetahui itu dulu, baru kita bisa mengaudit sektor publik. Sedangkan mungkin pelajaran akuntansi sektor publik telah dipelajari ya sebelum-sebelumnya, yaitu semester-semester sebelumnya. Nah, pengertian secara sekilas lintas, pengertian akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan keuangan untuk sebuah organisasi sektor publik yang menyajikan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa akuntansi sektor publik itu pada dasarnya mencakup
proses manajerial dan juga pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan proses manajerial? Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan atau aktivitas beserta anggaran dananya. Akuntansi sektor publik sering juga disebut dengan akuntansi dana karena kekhasannya dalam fokus pencarian sumber dana dan alokasi dana dan dari dan untuk publik. Jadi karena itu akuntansi sektor publik juga disebut akuntansi dana, ya, karena fokusnya mencari sumber dana, mengalokasikan dana dari dan untuk publik atau masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan operasional. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan landasan operasional organisasi. Jadi, organisasi sektor publik jika ingin beraktivitas atau melakukan aktivitas operasionalnya, maka dia harus berlandaskan anggaran yang sudah dibuat. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, organisasi sektor publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan, sehingga sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah mandatori atau wajib. Demikianlah kuliah kita untuk bab 1 ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.